Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artientin dengan NIM E1E1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Python, yakni Python Dictionary, yang mana penjelasan ini saya berikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai Python Dictionaries. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai Python Dictionaries, atau dapat diterjemahkan dengan kamus Python. Nah, jadi kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, untuk kamus dia ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini contoh dari kamus atau dictionary, yang mana untuk kuncinya yaitu pada sebelah kiri ini atau pada tulisan brand, dan yang kemudian untuk value-nya atau nilainya yaitu Ford. Begitupun dengan yang di bawahnya, ini adalah kunci dan kemudian ini adalah nilainya. Sehingga ketika kita cetak, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada item kamus. Item kamus dapat diurutkan, diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kuncinya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita hanya ingin mencetak untuk satu nilainya saja. Misalnya di sini kita ingin mencetak untuk Ford-nya saja, maka di sini kita tuliskan kuncinya yaitu brand. Sehingga ketika kita cetak, maka yang tampil adalah hanya Ford. Nah, selanjutnya ketika dikatakan bahwa kamus itu diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan. Dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kita dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Nah, selanjutnya kamus bersifat changeable, yang artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item setelah kamus dibuat. Nah, dalam kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini ketika kita menuliskan dictionary dengan dua kunci yang sama. Di sini ada 2 year atau tahun, yang mana ketika kita menuliskan seperti ini, maka akan dicetak seperti ini. Untuk tahun yang pertama ini akan ditimpa oleh tahun yang kedua, karena dalam kamus itu tidak boleh ada duplikat. Nah, selanjutnya ada untuk panjang kamus, yang mana untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu kamus, kita menggunakan fungsi len. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui berapa banyak itemnya, maka kita dapat menggunakan fungsi len. Maka yang tampil ketika dicetak adalah 3. Karena di sini ada 3 item, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada item kamus tipe data. Nah, nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Contohnya seperti ini.
Jadi seperti ini untuk tipe data kamus. Tidak dapat memasukkan tipe data apapun. Sini ada string, kemudian ada boolean, kemudian ada integer. Yang mana ketika kita cetak, semuanya dapat ditampilkan. Selanjutnya dari perspektif Python, kamus dapat didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tipe data dari kamus adalah dict. Nah, selanjutnya ada yang namanya konstruktor dict. Nah, jadi dimungkinkan juga menggunakan konstruktor dict untuk membuat kamus. Contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini kita dapat menggunakan konstruktor dict untuk membuat suatu kamus atau dictionary. Seperti ini. Ketika kita cetak, hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya. Baik, itu saja untuk Python Dictionary. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai access items. Baik, selanjutnya kita masuk pada access items. Nah, jadi kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini kita dapat mengakses item dari kamus tersebut dengan mengacu pada kuncinya seperti ini. Di sini kita ingin mencetak nilai dari model, sehingga kita menggunakan disdict tanda kurung siku lalu menuliskan kunci model. Selanjutnya setelah kita cetak maka akan tampil Mustang. Nah, ada juga metode get yang akan memberikan hasil yang sama. Nah, jadi seperti ini. Untuk get sama saja dengan yang tadi saat kita menggunakan tanda kurung siku, hasilnya akan sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus dengan menggunakan metode case. Nah, jadi seperti ini. Kita dapat mengembalikan kuncinya saja dengan menggunakan metode case, sehingga ketika dicetak maka akan tampil kunci brand, model, dan year sesuai dengan yang ada di sini. Nah, selanjutnya daftar kunci adalah tampilan kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada disdict, yang mana di sini ada kamus yang berisikan brand, model, dan year. Nah, setelah itu pertama di sini kita akan tampilkan kunci dari kamus di atas, yang mana di sini belum terjadi perubahan, maka akan tampil seperti ini. Namun setelahnya di sini kita memberikan perubahan dengan menambahkan kunci color, sehingga akan dicetak seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus, kita menggunakan metode values. Contohnya seperti ini.
Nah, dapat kita lihat di sini bahwa nilainya akan dikembalikan, yang mana nilai dari kamus ini yaitu Ford, Mustang, dan 1964. Nah, selanjutnya daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Nah, seperti ini contohnya. Nah, baik, jadi seperti ini kita dapat membuat perubahan dari value-nya, yang mana di sini kita menggunakan disdik, terus dalam kurung square, dan di sini kita tuliskan nilainya. Nah, di sini akan tercetak sebelumnya value sebelum diubah, yang mana tahunnya masih 1964. Dan kemudian di sini kita ubah dengan menuliskan dulu variabelnya dan kemudian tuliskan kuncinya. Setelah itu kita tuliskan nilainya yang akan diubah. Nah, di sini kita ubah selanjutnya tahunnya menjadi 2020. Nah, selanjutnya kita juga dapat menambahkan item baru ke kamus asli. Dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat menambahkan itemnya, sehingga di sini sebelumnya kita hanya mempunyai 3 item, yang mana dengan nilai Ford, Mustang, dan 1964. Namun setelah itu di sini kita tambahkan lagi itemnya, yang mana dengan nilai white dan kunci color, sehingga ketika kita cetak di sini akan tampil nilai white yang baru saja kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita dapat mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tabel dalam daftar dengan menggunakan metode items. Contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini kita dapat mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tabel dalam daftar. Nah, selanjutnya daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada daftar kamus akan tercermin dalam daftar item. Contohnya seperti ini. Jadi seperti ini kita dapat membuat perubahan dalam kamus asli, sehingga pada daftar yang dicetak di sini juga akan terjadi perubahan. Nah, selanjutnya kita dapat memeriksa apakah suatu kunci tertentu ada di dalam kamus dengan menggunakan kata kunci in. Nah, jadi seperti ini kita dapat memeriksa apakah kunci tertentu ada di dalam suatu kamus dengan menggunakan kata kunci in. Sini kita periksa jika model ada dalam disdik, maka cetak yes. Nah, di sini model ada di dalam kamus ini, sehingga akan dicetak yes. Baik, itu saja untuk akses item. Selanjutnya kita masuk pada change item. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai change items. Nah, jadi kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Contohnya seperti ini.
Nah, baik, jadi seperti ini kita dapat mengubah nilainya dengan mengacu pada nama kuncinya. Di sini kita mengganti tahunnya menjadi 2018. Yang sebelumnya 1964. Sehingga ketika kita cetak, yang tampil di sini adalah 2018 karena di sini kita sudah ganti. Nah, selanjutnya ada metode update yang akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Nah, argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat memperbarui nilainya dengan menggunakan metode update, yang mana kita menuliskan nama kuncinya dengan value yang akan kita perbarui. Sehingga di sini hasilnya akan seperti ini. Nah, baik, itu saja untuk change item. Selanjutnya kita masuk pada add items. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai add items. Nah, di sini untuk menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai. Contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini kita dapat menambahkan itemnya dengan menggunakan kunci indeks baru. Di sini kita tambahkan color dengan nilai red, sehingga yang sebelumnya hanya ada 3 item menjadi 4 item ketika dicetak. Nah, baik, itu saja untuk add item. Selanjutnya kita masuk pada remove items. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai remove items. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamusnya. Yang pertama ada metode pop untuk menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Jadi kita dapat menghapus itemnya dengan menggunakan pop, yang mana di sini kita menuliskan nama kuncinya, sehingga ketika kita cetak untuk modelnya sudah tidak ada karena sudah dihapus. Nah, selanjutnya ada metode pop item yang menghapus item yang terakhir dimasukkan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita menggunakan pop item, maka dia menghapus item yang paling terakhir. Nah, di sini yang akan tercetak hanya brand dan modelnya saja. Namun untuk tahunnya sudah dihapus karena kita menggunakan pop item yang mana dia menghapus item yang paling terakhir. Nah, selanjutnya juga ada kata kunci del untuk menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita menghapus dengan menggunakan kata kunci del. Di sini kita masukkan nama kuncinya model, sehingga ketika kita cetak di sini untuk modelnya sudah tidak ada karena kita sudah hapus. Dan yang tercetak hanya brand dan year-nya saja. Kata kunci del juga dapat menghapus kamus sepenuhnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kata kunci del dapat menghapus seluruh kamus ini, yang mana ketika kita cetak maka akan error karena untuk kamus disdik ini sudah dihapus.
Nah, selanjutnya ada metode clear, yang mana ini digunakan untuk mengosongkan kamus. Nah, jadi seperti ini ketika kita menggunakan metode clear, maka kamusnya masih ada namun isinya tidak ada. Baik, itu saja untuk remove items. Selanjutnya kita masuk pada loop dictionaries. Baik, selanjutnya kita masuk pada loop dictionaries. Nah, jadi kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus. Tetapi ada metode untuk mengembalikan nilainya juga. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini dia akan mengulang kuncinya saja, yaitu brand, model, dan year. Nah, selanjutnya untuk mencetak nilai dalam kamus satu persatu digunakan seperti ini. Nah, jadi seperti ini contohnya untuk mengulang nilainya. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan metode values untuk mengembalikan nilai kamus. Contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita ingin mengulang nilainya dapat menggunakan metode values juga. Sehingga di sini dapat dicetak Ford, Mustang, dan 1964. Nah, selanjutnya ada metode case untuk mengembalikan kunci kamus. Nah, jadi seperti ini untuk mengembalikan kunci kamus kita dapat menggunakan metode case, yang mana ketika dicetak akan tampil brand, model, dan year. Nah, selanjutnya untuk mengulangi key dan value dapat menggunakan metode items. Nah, jadi seperti ini kita dapat menggunakan metode items untuk mengulang value dan kuncinya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Baik, itu saja untuk loop dictionaries. Selanjutnya kita masuk pada copy dictionaries. Selanjutnya kita masuk pada copy dictionaries. Nah, jadi kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dik 2 sama dengan dik 1 karena dik 2 hanya akan menjadi referensi ke dik 1 dan perubahan yang dilakukan dik 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dik 2. Nah, cara untuk membuat salinan salah satunya yaitu dengan menggunakan metode kamus bawaan, yaitu copy. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat menyalin suatu kamus dengan menggunakan metode copy, yang mana di sini kita tuliskan variabel barunya untuk menyimpan kamus dan kemudian kita cetak. Lalu yang tampil adalah salinan dari variabel disdik yang ada di sini. Nah, cara lain untuk membuat salinan juga dapat menggunakan fungsi bawaan dik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kita juga dapat menggunakan metode dik,
yang mana dia akan menyalin dari variabel disdik ini, sehingga ketika dicetak yang mydik akan tampil seperti ini. Baik, itu saja untuk copy dictionaries. Selanjutnya kita masuk pada nested dictionaries. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai nested dictionaries. Nah, jadi kita dapat membuat sebuah kamus yang berisikan kamus, yang mana itu disebut dengan kamus bersarang atau nested dictionaries. Jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini contoh pembuatan kamus di dalam kamus, yang mana di sini ada child 1, yang kemudian di child 1 ini ada kamus lagi, di bawahnya ada name Geno dan age 23. Sama seperti di child 2 ini, ada kamus lagi di dalamnya. Sehingga ketika dicetak tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Nah, kita buat dulu 3 kamus, lalu buat 1 kamus yang akan berisi 3 kamus lainnya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, baik, jadi dapat juga kita gunakan cara seperti ini. Nah, untuk di sini saya hanya gunakan 2 kamus. Di sini dibuat dulu 2 kamusnya, yang kemudian kita buat kamus lagi yang berisikan 2 kamus di atas. Sehingga ketika kita cetak, tampilannya juga akan sama seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada akses item di kamus bersarang. Nah, untuk mengakses item dari kamus yang bersarang atau yang bertumpuk, kita dapat menggunakan nama kamus yang dimulai dengan kamus luarnya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita hanya ingin mengakses salah satunya saja, dapat digunakan nama kamusnya mulai dari kamus yang terluar, yang kemudian kamus di dalamnya, seperti ini. Baik, itu saja untuk nested dictionary. Selanjutnya kita masuk pada dictionary methods. Selanjutnya kita masuk pada dictionary methods, yang mana di sini Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada kamus. Nah, yang pertama ada metode clear. Nah, metode clear ini untuk menghapus semua elemen dari kamus. Dan kemudian ada metode copy, yang mana metode copy ini untuk menyalin sebuah kamus. Kemudian selanjutnya ada metode from case. Nah, from case ini untuk mengembalikan kamus dengan kunci dan nilai yang ditentukan. Kemudian selanjutnya ada metode get. Metode get ini untuk mengembalikan nilai kunci yang ditentukan. Selanjutnya ada metode item. Nah, metode item ini untuk mengembalikan daftar yang berisi tuple untuk setiap pasangan nilai kunci. Nah, selanjutnya ada metode case. Nah, metode case ini untuk mengembalikan kunci dari kamusnya. Kemudian ada metode pop. Metode pop ini untuk menghapus elemen dengan kunci yang telah ditentukan. Nah, kemudian selanjutnya ada pop item. Nah, pop item ini untuk menghapus pasangan nilai kunci yang terakhir yang dimasukkan. Nah, selanjutnya ada set default. Nah, set default ini untuk mengembalikan nilai kunci yang ditentukan. Jika kuncinya tidak ada, masukkan kunci dengan nilai yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada metode update.
Metode update itu untuk memperbarui kamus dengan pasangan nilai kunci yang ditentukan. Selanjutnya ada metode values. Nah, metode values ini untuk mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Baik, itu saja untuk pembahasan mengenai Python Dictionaries. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.